Wala in adzaqnahu rahmatan minna mim ba'di darra, dan jika kami berikan, kami timpakan, kami rasakan kepada manusia itu rahmat kami sesudah ditimpa kesusahan, masathu yang mengenai dia, layakulanna hadali, sungguh dia akan berkata, ini adalah milikku, ini adalah hak aku. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan aku yakin kiamat itu akan datang atau akan terjadi. Wala in ruji'tu ila rabbi, dan sekalipun andaikan betul kiamat itu nanti aku dikembalikan kepada Tuhanku, begitu, innali indahu lal husna, maka sesungguhnya aku tetap akan memperoleh kebaikan. Gini nih, ayatnya barusan tadi, kenali dulu ya ayat pertama tadi. Saya konsentrasi agak buyar ini, mikirin tamu juga tuh udah datang. Wala in adzaqnal insana rahmatan minna mim ba'di darra'a masathu, mim ba'di syiddatin asabathu layaqulanna hadali, dan jika kami rasakan kepada manusia rahmat, kebaikan dari kami, setelah sebelumnya dia mendapatkan kesusahan, diuji oleh Allah, ditimpakan kesusahan, lalu kemudian keluar dari kesusahan, diuji dengan sakit, lalu kemudian dia sembuh. Ya. Tadinya keluarga miskin, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, lalu kemudian berhasil membangun usaha, sukses, begitu. Paham nggak? Paham? Sampai di situ? Maka manusia kan mengatakan, layakulanna hadzali, ini hasil kerja saya, gitu. Padahal waktu susah tetap minta ke Allah juga, tapi begitu udah kaya dia bilang ini usaha saya. Tuh karakter manusia, suka ngaku-ngakunya dewek. Lu ngapa kaya? Enak lu mah kaya banget jadi orang. Ya gua nggak kaya lu, gua mah. Lu mah hidup boros, tidur mulu. Lihat gua prihatin hidup gua. Gua kerja sungguh-sungguh, gua nabung, gua berhasil. Jadi lu berhasil kenapa? Ya karena gua sungguh-sungguh. Tuh. Dan gua layak dapat ini. Ya. Begitu. Dia melupakan kalau itu adalah pemberian dari Allah. Tuh manusia tuh. Kalau lagi susah ngerengek, udah berhasil, ngaku punyanya dewek. Sampai pada akhirnya dikatakan di ayat ini, manusia saking lupa sama Tuhan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dia kemudian mengira bahwa hidup ini abadi, hidup ini kekal, tidak akan ada yang namanya kematian, tidak ada yang namanya kiamat. Kalaupun mati ya udah mati saja, tidak ada yang namanya kiamat. Jadi dari mulai mengingkari nikmat Allah, ujungnya sampai ingkar kepada Allah, sampai kepada ingkar kepada semua terhadap termasuk kehidupan sesudah mati. Kan biasanya begitu orang-orang kalau sudah dikasih keluasan dunia itu, melampaui batas, sikapnya suka melampaui batas. Kata dia, kalaupun kiamat terjadi nanti manusia akan dibalas, ya pastinya gue mah pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik, kan gue mah paling banyak sedekah gue. Lu kemarin pada makan juga santunan gue yang ngasih. Pasti gua. Buktinya sekarang juga bedanya lu sama gua, lu ngaji mulu. Ya lu ngaji mulu. Sholat mulu, wirid mulu. Lu begitu aja hidup. Ini gua apanya gua pegang jadi duit. Berarti Tuhan sayang sama gua. Kalau Tuhan benci sama gua, Tuhan itu maha kuasa,
dan dia benci sama gue, nggak mungkin gue dikasih kaya. Sekarang lu pikir dah, lu yang nyembah dia, lu susah mulu hidup lu. Tuhan lu di mana coba? Bego banget sih lu, mau aja sembahyang mulu dong anak. Kerja. Gitu. Itu, paham? Jadi dia mengukur kesuksesan itu dari materi. Dia mengukur kesuksesan itu dengan dunia. Itu yang ditegar oleh Allah di ayat lain dalam Al-Quran. Sering banget kalau ngaji saya baca itu ayat, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi. Manusia itu kalau kami uji, kami berikan keluasan hidup kepadanya, kami berikan kenikmatan hidup, dia berkata Tuhan sayang kepada saya, gitu. Jadi mengukur kedekatan atau kasih sayang Tuhan itu pada kelimpahan dunianya. Nggak benar, bukan itu. Kalau dunia ini menjadi ukuran kebaikan, kenapa Nabi Muhammad hidup dalam keadaan lebih memilih serba kekurangan? Kalau kekuasaan itu menjadi ukuran kebaikan rahmat Tuhan, kenapa kemudian para nabi itu lawannya adalah para raja? Berarti kan orang yang menjabat jadi raja, memiliki jabatan raja itu nggak baik, bukan jadi ukuran baik. Dan juga tidak selalu nggak baik. Nabi Sulaiman juga jadi raja, jadi dia bisa baik, bisa buruk, bukan ukurannya situ. Harta juga begitu, miskin bukan ukuran buruk, kaya bukan ukuran baik. Nih bang, udah paham ini bu, ntar ngenes aja romannya. Gerutu aja di dalam hatinya, nggak ngucap, cuman dia mulai kebingungan aja. Di Tuhan sih bagaimana sih ya Tuhan ya? Kan harusnya kan gua yang kasih, yang rajin ngaji gua, gitu ya. Lah dia on bayang kagak, ngaji kagak, ngapa aja yang dikasih? Pernah gerundal gitu pernah? Kayaknya sih pernah itu, cengar-cengirnya makanya pernah itu, malu aja ngakunya. Ya kalau dari segi ketidaktahuan kita boleh, bukannya boleh bu, secara manusiawi pantasnya mempertanyakan begitu kan, tapi iman kita nggak boleh begitu. Ngukur kasih sayang Allah jangan melulu dari pencapaian dunia. Yang dikasih kaya bukan tentu baik, yang dikasih miskin juga bukan berarti buruk, bukan. Berapa banyak sahabat yang miskin sampai hari ini sejarah hidupnya masih dikenang dengan segala kebaikan. Sementara para raja terkenang dalam catatan sejarah karena kezalimannya, buruk. Emang katanya yang enak mah, emang kan enak mah. Ini hari ini kan orang ngomong begitu. Mana tuh Islam? Apa untungnya Islam katanya? Negara-negara yang korup pemimpinnya kebanyakan di negara Islam. Gitu. Ya padahal orangnya memang. Orangnya yang buruk bukan Islamnya. Tapi kan tadi apa artinya coba orang Islam tapi negaranya nggak maju, yang maju malah orang kafir. Lu lihatnya sekarang, kemarin juga yang menemukan teknologi yang sekarang dikembangkan sekarang juga penemunya orang-orang Islam dulu, gitu. Dan itu tadi kita bilang kekuasaan bukan berarti itu seluruhnya kebaikan. Begitupun ya kemiskinan bukan juga menandai itu keburukan. Kata Allah di sini pada akhirnya falanunabbi annal ladzina kafaru bima amilu, sungguh nanti akan kami beritahu kepada manusia bima amilu, kepada alladzina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar bima amilu, apa yang sudah mereka lakukan. Maksudnya nanti pada akhirnya akan kami balas mereka, walanudhiqannahum min adzabin ghalidz, dan akan kami rasakan kepada mereka adab yang keras.
Jadi siapapun dia mengingkari Allah, mengingkari kewajibannya sebagai manusia kepada Tuhannya, mengingkari prinsip-prinsip iman, siapapun dia, nanti pada akhirnya akan diazab oleh Allah. Dan azab akhirat itu lama, bukan sebentar. Lamanya bahkan kholidina fiha. Sementara kesusahan di dunia ada ujungnya enggak? Ada. Yang hari ini susah mungkin besok akan berubah menjadi mudah. Yang sekarang sempit besok mungkin luas. Ya. Besok enggak ya bulan depan kali. Bulan depan enggak ya tahun depan kan. Ya. Optimis saja hidup mah. Tahun depan enggak, ntar juga mati beres. Gitu. Yang miskin asal mati hilang miskinnya. Yang sakit asal mati hilang sakit. Tapi buah kesabaran miskin, kesabaran sakit, itu mendatangkan balasan yang luas dari Allah. Innallaha ma'as, siapa itu? Orang yang benar-benar sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah sempurnakan balasan untuk orang-orang sabar itu tanpa perhitungan. Maksudnya nggak dihitung-hitung lagi sudah. Itu masuk surganya bighairi hisab. Lewat white card. Jadi nggak dihisab udah. Nyelonong aja dia mah punya gate khusus. Orang sabar. Makanya berat, nggak gampang jadi orang sabar tuh nggak gampang. Kita kadang-kadang sabarnya begitu. Sabarnya udah gagal total baru bilang sabar. Jadi kata dia, ya udahlah, udah begini mah mau bagaimana lagi? Ya udah sabar aja, gitu. Berarti itu kalau belum gagal banget mah belum sabar itu. Itu bukan sabar. Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu dari sejak terjadi benturan pertama. Ketika kita mendapatkan musibah, sejak awal dapat musibah, kita udah pasang prinsip sabar. Bukan udah gagal baru bilang sabar. Udah mentok teman, namanya pecundang. Orang gagal bukan orang sabar itu. Kalau sabar dari awal, ini ceritanya ada perempuan lagi nangis di kuburan. Nabi lewat. Gak ada informasi kalau orang ini anaknya mati. Nangis dia di kuburan terseduh-seduh. Didatengin sama Nabi. Ya namanya orang lagi sedih gitu kan bu, nangis. Dia udah nggak perhatiin siapa yang ngomong. Dia fokus aja sama nangisnya. Ya kan ibu kalau ngamuk gak begitu kan ngusek aja. Fokus sama usekannya dia. Menjepikin orang lewat kagak, udah dia aja udah dulung aja. Kata Nabi, sabarlah, bersabarlah. Digentak Nabi. Sabar, lu kagak ngerasain apa yang gua rasa. Nah jawabannya sama ibu kan. Enak ngomong doang mah, dibang nyuruh sabar, siapa gue bisa gitu. Kaget orang-orang yang ada di situ. Ya Nabi dibalikin begitu, ya Nabi juga gak maksa udah. Orang lagi emosi diajak ngomong gue percuma. Ini tinggal pergi. Pas Nabi berpaling dari situ orang nanya, lu berani banget tuh ngomong. Lu tahu gak tadi apa yang ngomong? Emang siapa yang ngomong tadi? Rasulullah yang ngomong. Masa lu kaget dia Rasul. Dia paranin ke rumah Nabi. Nah sampai ketemu Nabi dia bilang, ya Rasul, iya dah sekarang saya sabar gitu. Sesuai dengan saranmu. Maka Nabi bilang apa? Innamas sabru indas sadamatil ula. Kalau bahasa kita dari tadi kalau ngomong sabar karang lewat. Jadi gitu tuh maknanya. Jangan udah gagal baru sabar, salah itu. Cundang namanya itu.